10 abad yang lalu, para leluhur bangsa ini membangun sebuah penderitaan yang dipercaya memiliki makna suci dan menjadi sumber kehidupan. Di balik kejernihan mata airnya, tersimpan kisah tentang kepercayaan, peradaban, dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Inilah Candi Belahan, sebuah penderitaan kuno yang sering dikaitkan dengan kisah Raja Airlangga. Hari ini aku ingin mengajak kalian berwisata sekaligus melihat salah satu peninggalan luar biasa dari leluhur Nusantara. Yuk, langsung aja kita berangkat. Candi Belahan ini berlokasi di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Sehingga jarak yang harus aku tempuh dari Jombang sekitar 49 km dengan waktu perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Rute yang aku lalui melewati Kecamatan Mojosari dan Ngoro, sekitar 300 meter dari Pusdik Brimob Watu Kosek, belok kanan. Sepanjang perjalanan, hamparan persawahan, perkampungan, dan udara pegunungan yang sejuk membuat perjalanan terasa menyenangkan. Namun, kita harus berhati-hati ya guys, karena terdapat jalan yang berbatasan langsung dengan jurang. Dan akhirnya kita sampai di Candi Belahan. Nama Belahan sendiri diambil dari nama dusun ini, yakni Dusun Belahan, Desa Wonosunyo. Tiketnya mbak? Iya, monggo coba Berapa? nulis mawon. Oh nulis mohon. Nggih, Tiketnya? gratis, Pak. Gratis. Nggih. Serius mbak? Iya, Pak. Di sini ternyata tidak dipungut biaya masuk guys. Jujur, kaget banget saat dengar mbaknya bilang gratis. Oke, langsung aja kita masuk guys. Begitu tiba di lokasi, aku langsung terkagum dan terdiam melihat betapa eksotisnya peninggalan leluhur kita. Tempat ini banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan. Ada yang datang untuk berwisata dan menikmati keindahan situs bersejarah ini. Ada pula yang datang untuk tujuan spiritual dan ritual tertentu. Konon, air dari Candi Belahan ini bisa membuat awet muda, menyembuhkan penyakit, hingga memberikan manfaat spiritual guys. Hal yang paling menarik perhatian di tempat ini adalah dua arca perempuan yang berdiri di sisi kiri dan kanan. Arca-arca ini dipercaya sebagai perwujudan Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Kedua dewi tersebut merupakan istri dari Dewa Wisnu yang merupakan simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Hal itu bukan tanpa alasan, dikarenakan menurut sejarawan, dulu di antara kedua patung ini terdapat arca Dewa Wisnu menaiki Garuda yang sekarang sudah dipindahkan ke museum. Namun, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa arca tersebut merupakan perwujudan dari Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa. Hal itu dikarenakan adanya arca lingga di kawasan ini. Nah, kalau pendapat kalian gimana nih guys? Lebih condong ke Dewa Wisnu atau Dewa Siwa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita menuju ke bagian belakang penderitaan. Di sini tidak terdapat arca atau bangunan bersejarah. Namun terdapat batu besar yang sepertinya disakralkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik. Ternyata hingga hari ini, para ahli masih berbeda pendapat mengenai kapan sebenarnya penderitaan Belahan dibangun. Pendapat pertama dikemukakan oleh arkeolog Belanda yang bernama N.G. Krom dan W.F. Stutterheim. Menurut mereka, penderitaan Belahan merupakan peninggalan masa Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan pada abad ke-10 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada sebuah kronogram atau candra sengkala, yakni raksasa menggigit bulan. Kronogram sendiri merupakan tanda khusus yang dirancang untuk menyembunyikan suatu angka tahun.
Kronogram ini jika diterjemahkan yakni raksasa artinya 9, menggigit artinya 3, dan bulan artinya 1. Yang ditafsirkan menunjukkan angka tahun 930 Saka atau sekitar 1009 Masehi. Tahun tersebut bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Airlangga. Selain itu, dahulu di situs ini juga ditemukan arca Wisnu yang menaiki Garuda dan dianggap sebagai perwujudan Raja Airlangga setelah wafat. Namun, ada juga pendapat kedua yang dikemukakan oleh arkeolog dan sejarawan Indonesia yang bernama Profesor Agus Aris Munandar. Menurut beliau, beberapa bagian petirtaan justru menunjukkan ciri-ciri kesenian yang berkembang pada masa Singasari hingga Majapahit. Pendapat ini didasarkan pada adanya simbol Surya Majapahit yang terlihat pada bagian kepala arca, serta ornamen pita-pita yang berkibar di samping arca. Lalu yang kedua, batu bata merah yang berada di sekitar candi menunjukkan kemiripan gaya arsitektur pada zaman Majapahit. Ada juga yang berpendapat bahwa petirtaan Belahan memang dibangun pada era Raja Airlangga, kemudian mengalami pembangunan ulang, penyempurnaan, atau setidaknya pemugaran pada masa Majapahit. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Lebih condong ke era Raja Airlangga, era Majapahit, atau condong ke pendapat bahwa memang dibangun pada era Raja Airlangga, namun dilakukan pemugaran pada era Majapahit? Kita diskusi di kolom komentar ya. Setelah membahas sejarah dari petirtaan ini, saatnya aku mencoba kesegaran airnya. Di sini aku ingin berwudu dan meminum airnya guys. Airnya sangat segar, serasa meminum energi positif yang turun langsung dari pegunungan. Pada akhirnya, kapan dibangun tempat ini, bagi seorang traveler dan petualang seperti aku tidaklah begitu menjadi masalah. Yang terpenting, hingga hari ini tempat ini masih bisa dinikmati dan airnya masih terus mengalir memberikan manfaat bagi banyak orang. Siapapun yang dahulu membangunnya dan siapapun yang hingga sekarang ikut merawatnya, bagiku mereka benar-benar telah berhasil menjadi manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Aku pamit dulu, sampai jumpa di petualangan selanjutnya.